Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1781. Di jalan yang luas, Ye Yuan saat ini berjalan perlahan. Di jalanan, banyak seniman bela diri yang berkelompok atau berjalan sendirian. Aura pada orang-orang ini tidak lemah, mereka sebenarnya adalah pusat kekuatan alam penguasa ilahi. Ye Yuan tahu bahwa mereka akan pergi ke Sekte Bayangan Bulan untuk mengambil bagian dalam penilaian sekte. Dia juga sama. Ye Yuan mengetahui dari lautan kesadaran Si Kongxiu bahwa di antara sekte tingkat dewa sejati, hanya Sekte Bayangan Bulan yang saat ini sedang merekrut murid baru. Masih ada sekitar 200 tahun hingga konklav bela diri hutan bambu berikutnya. Ye Yuan harus menerobos ke alam dewa surgawi sesegera mungkin dalam 200 tahun ini. Mereka yang mengambil bagian dalam konklav bela diri hutan bambu harus berada di alam dewa surgawi. Dan perjalanan Ye Yuan sepertinya masih sangat panjang untuk mencapai alam dewa surgawi. Dalam beberapa tahun terakhir, Ye Yuan telah mendalami dao alkimia selama ini, dan dao bela dirinya tidak mengalami banyak kemajuan. Selama 200 tahun ini, Ye Yuan berencana untuk berkultivasi dengan sekuat tenaga, dan berusaha untuk menerobos ke alam dewa surgawi sesegera mungkin. Hei, adik kecil, kamu berasal dari sekte mana? Kamu tampak seperti wajah baru di sini. Mungkin pria kekar merasa bosan dan mendekat ke sisi Ye Yuan dan berjalan di sampingnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku berasal dari sekte kecil tingkat penguasa ilahi. Reputasinya tidak banyak. Pria kekar itu tersenyum dan berkata, jadi begitu. Pantas saja kekuatanmu sangat lemah. Dengan kekuatanmu, mungkin sangat sulit untuk lulus ujian masuk Sekte Bayangan Bulan. Ye Yuan diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Kepribadian orang ini sangat lugas. Tapi dia juga tahu bahwa pria ini adalah karakter yang jujur. Apapun yang dia punya, dia akan mengatakannya, tanpa melalui otaknya sama sekali. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, aku di sini hanya untuk mencobanya. Lagi pula, sekte asliku sudah tidak memiliki apapun yang bisa terus kupelajari. Pria kekar itu berkata, masuk akal, bagimu untuk bisa berkultivasi ke alammu saat ini di sekte kecil tingkat penguasa ilahi, itu memang sudah sangat tidak mudah. Namun, para jenius yang mampu memasuki sekte bayangan bulan semuanya satu dari sejuta. Jika kamu ingin lulus ujian masuk, kamu mungkin harus memakan waktu beberapa ratus tahun lagi. Ye Yuan mengangguk dan berkata, jika tidak berhasil, aku akan melakukan pekerjaan lain-lain di Sekte Bayangan Bulan. Ketika kekuatanku sudah mencukupi, aku akan datang dan mengikuti ujian masuk lagi. Wilayah alam kekosongan hutan bambu sangat luas, dan jumlah sekte yang ada sangat banyak. Lusinan sekte tingkat dewa sejati ini adalah para raksasa. Namun masih banyak sekte tingkat dewa surgawi dan sekte tingkat penguasa ilahi. Setelah para jenius sekte ini mencapai beberapa prestasi, banyak orang akan memilih untuk memasuki sekte tingkat yang lebih tinggi. Pertama, sekte mereka sendiri sudah tidak memiliki banyak ruang untuk berkembang lagi. Tinggal hanya akan membuang-buang waktu. Kedua, setelah murid-murid ini memasuki sekte tingkat dewa sejati, begitu mereka mempelajari sesuatu, mereka akan lebih menjaga sekte mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka yang akan mengambil bagian dalam ujian sekte bayangan bulan sebagian besar adalah murid tingkat dewa surgawi. Tentu saja, ada juga beberapa murid sekte kecil yang sebagian besar tidak dikenal dan juga kecil kemungkinannya untuk lulus penilaian. Ucapan pria kekar itu bukannya tanpa dasar. Hanya saja dia tidak tahu bahwa kekuatan tempur Ye Yuan jauh dari sebanding dengan seniman bela diri peringkat yang sama. Pria kekar itu tersenyum dan berkata, hahaha, aku berasal dari sekte awan guntur. Namaku Han Yong. Di masa depan, jika ada yang berani menindasmu, beri aku nama mereka. Ye Yuan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak, Saudara Han, aku Ye Yuan. Kedua orang itu sedang mengobrol ketika ledakan ejekan tiba-tiba datang dari samping. Hahaha, Han Yong, kamu juga jangan kencing dan melihat kepantulan dirimu sendiri, orang sepertimu juga berani menjaga orang. Jika aku menindasnya sekarang, apakah kamu berani melindunginya? Ye Yuan melihat ke samping dan melihat tiga pemuda berpakaian cerah menatap Han Yong dengan senyuman yang bukan senyuman, dengan ekspresi mengejek di wajah mereka. Ketiga orang ini sangat mirip di antara kedua alisnya. Sekali lihat dan mereka adalah tiga bersaudara. Ketika Han Yong melihat ketiga orang ini,
Ekspresinya berubah. Dia berkata dengan suara serius, "Zhao Xi, untuk apa kamu bersikap sombong? Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah sendiri. Aku jamin aku tidak akan memukulmu sampai mati." Han Yong berbalik dan berbisik kepada Ye Yuan, "Ini adalah Zhao Zhao, Zhao Su, dan Zhao Xi, tiga bersaudara, berasal dari Sekte Gajah Iblis. Mereka adalah musuh bebuyutan dari Sekte Thundercloud kami." Saat Ye Yuan mendengarnya, dia langsung mengerti di dalam hatinya. Zhao Xi berkata dengan nada meremehkan ketika dia mendengar ini, "Kamu hanya sedikit lebih kuat dariku. Kamu bahkan bukan tandingan saudara keduaku. Namun, kamu masih berani bersikap kurang ajar di depan kami tiga bersaudara. Sekte Thundercloudmu benar-benar sampah, hanya mengirimkan orang yang tidak berguna sepertimu keluar, kamu hanya dapat tampil di depan beberapa sekte kecil." Kata-kata itu membuat marah Han Yong hingga ekspresinya berubah menjadi pucat. Tiga bersaudara Zhao Xi sangat berbakat. Kekuatan ketiga orang itu selalu meningkat dengan kecepatan yang sama. Zhao Xi sedikit lebih lemah, juga berada di puncak penguasa ilahi lapis ketujuh. Dua lainnya adalah penguasa ilahi lapis ke-8. Bakat Han Yong sebenarnya sangat bagus. Dia baru saja menjadi penguasa ilahi lapis ke-8. Hanya saja di depan ketiga bersaudara ini, keadaannya masih sedikit lebih buruk. "Zhao Xi, kamu berani menghina Sekte Thundercloudku. Jika kamu punya nyali, bertarung satu lawan satu denganku." Han Yong tidak berani menantang mereka bertiga dan hanya bisa menggunakan kata-kata untuk membujuk Zhao Xi. Tapi Zhao Xi hanya tersenyum dan berkata, "Setelah memasuki Sekte Bayangan Bulan, ada banyak waktu untuk bertarung satu lawan satu. Tapi sekarang, hehehe, bukankah kamu bilang kamu melindungi anak ini? Sekarang, aku akan menggertaknya, aku ingin melihat apa yang kamu gunakan untuk melindunginya, aku akan membiarkan semua orang melihat betapa sampahnya Sekte Thundercloudmu. Kekuatan macam apa yang kamu miliki, kamu sendiri tidak tahu. Bahkan belum memasuki sekte dan kamu berani menutupi orang." Ekspresi Han Yong berubah dan dia berkata kepada Ye Yuan, "Ye Yuan, akulah yang menyakitimu. Kamu cepat pergi, aku akan memblokirnya." Namun Zhao Su tertawa dan berkata, "Bukankah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Lawanmu adalah aku." Sosok Zhao Su bergerak, langsung berhadapan dengan Han Yong. Kekuatan Han Yong sedikit lebih lemah dari kekuatan Zhao Su. Dengan pertarungannya, dia hanya bisa menerima tantangan secara pasif. Jika dia ingin lari, dia secara alami bisa melarikan diri. Tapi jika dia lari, Ye Yuan menghadapi trio bersaudara Zhao sendirian, maka konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Zhao Xi perlahan berjalan ke arah Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi geli, "Nak, kamu sebenarnya tidak melarikan diri. Apakah kamu ketakutan hingga tulang kakimu lunak? Hehehe, jangan salahkan aku karena menindasmu. Ingin menyalahkan seseorang, salahkan Han Yong. Siapa yang meminta pria itu suka berlagak sok?" Ye Yuan sendiri juga merasa bingung. Berjalan di jalanan, dia sebenarnya bisa mendapat masalah seperti itu juga. Namun, kekuatan Zhao Xi, dia belum menganggapnya serius. Jika dia tidak memprovokasinya dan bertengkar beberapa kalimat dengan Han Yong, lupakan saja. Namun, dia sekarang ingin datang untuk memprovokasi dia. Ye Yuan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, dia tidak akan mati jika tidak menghampiri kematian. Semua orang akan mengambil bagian dalam ujian Sekte Bayangan Bulan. Kita semua akan menjadi rekan magang di masa depan, mengapa kita harus berakhir seperti ini? Ye Yuan berkata dengan tatapan tak berdaya. Soal pertarungan timpang semacam ini, dia memang enggan ambil bagian di dalamnya. Selama Zhao Xi sendiri mundur, dia tidak akan tunduk pada level pihak lain juga. Zhao Xi tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, "Rekan magang. Hahaha, bocah, kamu terlalu banyak berpikir. Hanya dengan sedikit kekuatanmu, kamu juga ingin lulus ujian Sekte Bayangan Bulan. Kamu dan aku tidak pernah berada di dunia yang sama. Oleh karena itu, tidak mungkin kita akan menjadi rekan magang." Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, lalu. Zhao Xi mencibir dan berkata, "Nak, aku harus mengagumi kegugupanmu. Sekarang, aku akan memberimu dua pilihan. Nomor 1, berlutut dan berteriak, 'Sekte Thundercloud adalah sampah,' 3 kali. Kedua, aku akan melumpuhkan kultivasimu, mematahkan kedua kakimu, dan membiarkan kamu merangkak ke Sekte Bayangan Bulan." Dengan adanya pertunjukan yang harus ditonton, cukup banyak orang yang menghentikan langkahnya dan berkerumun untuk menonton.
Mereka saat ini sedang menebak-nebak pilihan mana yang akan dipilih Ye Yuan. Tentu saja, sebagian besar orang merasa Ye Yuan akan memilih yang pertama. Lagi pula, di mata mereka, mustahil bagi Ye Yuan untuk menang melawan penguasa ilahi lapis ketujuh, Zhao Xi. Namun kata-kata Zhao Xi membuat Ye Yuan menjadi dingin. Dia dan Zhao Xi tidak punya dendam atau permusuhan. Tapi orang ini masih mengalihkan ucapannya ke sana dan ingin mengirimnya ke kehancuran karena Han Yong. Jika aku tidak memilih satu pun, Ye Yuan berkata dengan dingin. Zhao Xi tersenyum dan berkata, kamu harus memilih. Karena jika kamu tidak memilih, aku akan senang memilih yang kedua. Ye Yuan berkata, kalau begitu, aku akan memilih yang ketiga. Zhao Xi membeku dan berkata dengan marah, aku tidak memberimu pilihan ketiga. Masih belum memilih. Aku akan menyukainya memilih. Ye Yuan tersenyum dan berkata, yang ketiga ditambahkan olehku. Semua orang masuk ke sekte bayangan bulan bersama-sama dan berpartisipasi dalam ujian masuk, bukankah itu bagus? Wajah Zhao Xi menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, kamu mempermainkanku. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku ingin menyelamatkanmu sedikit, kesan reputasimu masih bagus, jika kamu dikalahkan olehku di depan banyak orang, betapa konyolnya hal itu. Saat Zhao Xi mendengarnya, dia tidak bisa menahan tawa lebar sambil berkata, kamu mengalahkan aku, hahaha, ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Nak, aku berubah pikiran, sekarang, aku akan melumpuhkan kedua tangan dan kakimu. Biar kamu bahkan tidak bisa mendaki. Orang-orang di sekitarnya menggunakan mata seperti melihat orang idiot untuk melihat Ye Yuan. Penguasa ilahi lapis kelima memukul penguasa ilahi lapis ketujuh, apakah dia mencoba melucu? Ada panggung kecil di antaranya. Orang bodoh seperti ini sebenarnya datang untuk mengambil bagian dalam ujian masuk sekte bayangan bulan juga. Sungguh, menakjubkan. Zhao Xi sangat marah pada Ye Yuan. Dia membentuk cakar dengan jari-jarinya. Kekuatan dunia lapis ketujuh menyembur keluar dengan heboh dan langsung meraih lengan Ye Yuan. Zhao Xi memiliki momentum yang mengesankan, dengan gerakan ini dia bertekad untuk berhasil. Tepat pada saat ini, Ye Yuan melemparkan telapak tangannya secepat kilat, dan itu sangat cepat. Ye Yuan menyerang dengan sangat tepat, langsung mengabaikan kekuatan dunia Zhao Xi, menggenggam jaringan di antara ibu jari dan jari telunjuknya, dan menekannya dengan keras. Jari-jarinya patah dengan suara yang tajam. Jeritan terdengar, ekspresi Zhao Su dan Zhao Zhao berubah. Zhao Su merasa khawatir di dalam hatinya. Memukul mundur Han Yong dengan satu gerakan, dia memelototi Ye Yuan dan berkata, bocah, lepaskan dia. Kalau tidak, kamu akan mati dengan sangat mengenaskan. Semua orang melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut, merasa bahwa itu sangat tidak masuk akal. Benar-benar menundukkan musuh dalam satu gerakan. Namun, hal itu sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka pikirkan. Zhao Xi yang kuat sebenarnya tertahan dalam satu gerakan. Ye Yuan berkata, oh. Melonggarkan kelima jarinya, dia benar-benar melepaskan Zhao Xi. Kelima jarinya terhubung ke jantung, Zhao Xi terluka hingga dia berkeringat dingin. Ia tak menyangka akan gagal total dalam tugas sederhana, amarah di hatinya sudah membumbung ke langit. Saat Ye Yuan melepaskannya, tangan kirinya menyambar tenggorokan Ye Yuan seperti kilat. Dia ingin mengambil nyawa Ye Yuan. Namun, dia cepat, tapi Ye Yuan lebih cepat darinya. Suara renyah lainnya yang mematahkan tulang. 5 jari tangan kiri Zhao Xi juga langsung dipatahkan oleh Ye Yuan. Mulut Zhao Xi mengeluarkan jeritan yang lebih melengking dari sebelumnya, mirip dengan seekor babi yang disembelih. Ye Yuan melakukan gerakannya dengan rapi, tanpa sedikit pun kecerobohan. Wajah Zhao Su dan Zhao Zhao berubah lagi dan mereka berkata dengan marah, nak, apakah kamu tidak mengerti kata-kata kami? Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku mengerti. Bukankah aku sudah melepaskannya? Dialah yang mencari kematian dengan ingin membunuhku, aku hanya mematahkan kelima jarinya, jadi itu sudah dianggap sopan. Wajah Zhao Zhao menunduk dan dia berkata dengan suara dingin, nak, kamu sangat berani mematahkan 10 jari saudara ketigaku. Jika kamu bisa pergi hidup-hidup hari ini, 2 kata Zhao Zhao ku akan ditulis terbalik. Suaranya belum memudar ketika Ye Yuan mengangkat kakinya dan langsung menendang lutut Zhao Xi. Langsung menendang sendi lututnya hingga berkeping-keping. Rasa sakit parah yang menusuk tulang ditularkan ke otaknya. Mata Zhao Xi berputar ke belakang dan dia pingsan karena kesakitan. Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia tersenyum tipis dan berkata, maksudmu adalah aku hanya bisa berdiri di sini dan membiarkan dia membunuhku.
Hehehe, sekarang, apa yang masih ingin kamu katakan? Di sekeliling, semua orang menarik napas dingin. Mereka semua terkejut dengan kekuatan Ye Yuan, tapi mereka bahkan lebih terkejut lagi dengan cara Ye Yuan. Dia benar-benar melumpuhkan Zhao Xi di depan Zhao Zhao. Dalam pandangan mereka, Zhao Xi terlalu meremehkan musuhnya sekarang, itu sebabnya dia akan ditahan oleh Ye Yuan. Namun kekuatan Zhao Zhao berada di alam penguasa ilahi lapis ke-8. Tindakan Ye Yuan tidak diragukan lagi adalah mencari kematian. Ketika Zhao Zhao melihat penampilan Zhao Xi yang menyedihkan, otot-otot di wajahnya bergerak-gerak. Hanya saja kekejaman Ye Yuan juga membuatnya sangat khawatir. Ekspresinya berubah beberapa kali dan dia akhirnya berkata, "Nak, lepaskan Zhao Xi, lalu aku akan membiarkanmu pergi." Di sampingnya, Han Yong sudah lama tercengang melihatnya. Dia berpikir Ye Yuan pasti akan mati kali ini. Dia tidak menyangka Ye Yuan begitu kejam. Bukan saja dia tidak mati, dia bahkan membalas kata-kata Zhao Xi kepadanya, langsung melumpuhkannya. Mendengar kata-kata Zhao Zhao, ekspresi Han Yong berubah dan dia berkata, "Ye Yuan, jangan percaya padanya." Tapi Ye Yuan tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Semua orang akan menjadi rekan magang di masa depan. Kita akan sering bertemu, berselisih terlalu keras itu tidak baik." Selesai berbicara, dia langsung bergerak dan melemparkan Zhao Xi. Sosok Zhao Su bergerak dan buru-buru menangkapnya. Tetapi pada saat yang sama, Zhao Zhao bergerak. Auranya 10 kali lebih kuat dari aura Zhao Xi. Han Yong memblokir di depan Ye Yuan dengan cepat tanpa berpikir. Kedua orang itu dengan paksa saling bertukar pukulan. Han Yong mundur beberapa lusin langkah berturut-turut sebelum nyaris tidak bisa berdiri teguh. Sementara Zhao Zhao tidak bergeming sedikit pun. Zhao Zhao tidak berhenti menyerang balik Han Yong dan bergegas menuju Ye Yuan. Tiba-tiba, seorang pemuda berpakaian putih perlahan keluar dan berkata kepada Zhao Zhao, "Baiklah, Zhao Zhao, beri aku wajah, biarkan masalah ini berjalan seperti ini." Ketika Zhao Zhao melihat orang ini, ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan suara serius, "Yang Fan, ini bukan urusanmu. Berandal ini memukuli saudara ketigaku sampai seperti ini. Mungkinkah kamu ingin aku menelan hinaan itu dan bertahan dalam diam?" Yang Fan berkata dengan dingin, "Kamu juga tahu hubunganku dengan Han Yong. Jika kamu masih belum tahu apa yang baik bagimu, maka aku hanya bisa mengambil tindakan." Ye Yuan memandang Yang Fan dengan agak terkejut. Dia awalnya ingin memberi pelajaran pada Zhao Zhao. Dia tidak menyangka ada orang yang akan mengacaukan rencananya. Namun aura di tubuh Yang Fan ini sangat kuat. Dia sudah tidak jauh dari menjadi pengasah ilahi lapis ke-9. Jelas sekali, Zhao Zhao sangat mewaspadainya. Ekspresi Zhao Zhao berubah beberapa kali, lalu dia mengertakkan gigi dan berkata, "Baiklah, aku akan memberimu wajah hari ini. Tapi, jika anak ini tidak bisa lulus ujian masuk, aku pasti akan mengambil nyawanya." Yang Fan berkata dengan dingin, "Pada saat itu, terserah padamu." Wajah Zhao Zhao menunduk dan dia berkata kepada Zhao Su, "Bawalah adik ketiga. Ayo pergi." Yang Fan memperhatikan Ye Yuan dengan rasa penasaran. Tapi Han Yong tertawa keras dan berkata, "Hahaha, untungnya, Oud Yang, kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, kita berdua akan mati di sini hari ini." Zhao Zhao ini benar-benar merepotkan. Suatu hari nanti, aku akan membuatnya membayar harganya. Yang Fan melemparkan pandangannya kepadanya dan berkata, "Kamu benar-benar bisa membuat masalah." Han Yong merasa tidak adil dan berkata, "Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya sedang mengobrol dengan adik Ye." Lalu beberapa orang mendadak muncul. "Tapi bicara soal itu, adik Ye cukup setia. Saya suka itu. Saya tidak bisa melindungimu, tetapi Oud yang pasti bisa melindungimu." Yang Fan memelotot dan berkata, "Masalah ini belum selesai. Jangan lupa, silsilah iblis gajah memiliki kekuatan dan pengaruh yang cukup besar di sekte bayangan bulan. Beberapa orang, bahkan aku juga tidak mampu memprovokasi mereka." Wajah Han Yong berubah, menampilkan ekspresi serius. Saat Ye Yuan mendengarnya, dia mengerti di dalam hatinya. Sepertinya ada banyak faksi di sekte bayangan bulan ini juga. Namun tidak mengherankan juga, dengan sistem alam kekosongan hutan bambu, cukup banyak orang yang berasal dari sekte yang sama. Mereka secara alami akan saling membantu. Memprovokasi trio bersaudara Zhao, satu kesalahan saja sudah memprovokasi seluruh silsilah gajah iblis. Secara keseluruhan, adik Ye akan menjadi adikku, kakak laki-laki Han Yong, di masa depan.
Jika ada yang berani menindasnya, mereka harus bertanya padaku dulu. Han Yong berkata sambil direndam dingin. Ye Yuan tersenyum ketika mendengarnya dan berkata, kalau begitu aku harus berterima kasih banyak pada saudara Han. Han Yong tersenyum dan berkata, tetapi adik Ye, kekuatanmu benar-benar membuatku memandangmu dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin kamu benar-benar bisa lulus ujian. Di depan gerbang gunung, beberapa ratus pusat kekuatan alam penguasa ilahi berkumpul bersama. Saat ini, pandangan beberapa orang melihat ke arah yang sama. Itu adalah seorang wanita dalam gaun ungu, kulit berwarna krem pucat, memiliki alis melengkung dan bibir merah cerah. Dia bisa dinilai sebagai generasi dengan kecantikan yang tak tertandingi. Itu adalah Bai Li Qingyan dari Sekte Tempat Tinggal Abadi. Sungguh sangat indah. Aku mendengar bahwa dia sudah menjadi penguasa ilahi lapis ke-9 pada usia kurang dari 800 tahun. Ini benar-benar jenius. Datang untuk mengambil bagian dalam ujian masuk Sekte Bayangan Bulan kali ini, itu pasti demi slot kuil suci hutan bambu kan. Ye Yuan diam-diam juga terkejut. Bakat Bai Li Qingyan ini sebenarnya bisa disejajarkan dengan Leng Qiuling yang ia temui di Gunung Bentangan Surga. Memang benar, tidak ada kekurangan orang jenius dimanapun. Namun selain Bai Li Qingyan, masih ada dua pemuda. Aura di tubuh mereka sebenarnya tidak lebih lemah dari Bai Li Qingyan. Keduanya, yang satu bernama Duan Qinghong, berasal dari Sekte Pedang Awan. Yang lainnya disebut Zhong Hanlin, berasal dari Sekte Bunga Melonjak. Ditambah dengan Sekte Tempat Tinggal Abadi Bai Li Qingyan, ketiga sekte besar ini semuanya adalah pemimpin sekte tingkat Dewa Surgawi. Mereka bertiga bergabung dengan Sekte Bayangan Bulan saat ini, tujuan mereka kemungkinan besar demi tempat kuil suci hutan bambu. Melihat saja sudah cukup, Bai Li Qingyan cantik seperti itu, kamu tidak punya kesempatan. Meskipun kamu berpenampilan seperti anak laki-laki yang cantik, kekuatanmu terlalu lemah. Ketika Han Yong melihat Ye Yuan menatap ke sisi itu, dia datang untuk menggodanya tanpa ampun. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Kapan dia tertarik pada Bai Li Qingyan? Saat mereka sedang berbicara, seorang murid yang mengenakan pakaian sekte luar Sekte Bayangan Bulan berjalan ke sisi Ye Yuan. Ekspresi Han Yong berubah ketika dia melihat orang itu. Dia kemudian berkata dengan suara serius, itu Song Ting. Dia adalah saudara magang senior Zhao bersaudara. Tatapan Song Ting gelap ketika dia berkata, bocah, aku dengar kamu menyergap Zhao Si dan melumpuhkan tangan dan kakinya, membuatnya tidak dapat berpartisipasi dalam ujian kali ini. Ye Yuan menyerangnya dengan sangat keras. Sekalipun dia menelan pil obat, lukanya juga tidak bisa pulih dalam waktu singkat. Dengan situasi Zhao Si, dia pasti tidak dapat mengikuti tes kali ini. Dan yang hadir saat ini hanyalah dua orang Zhao Zhao dan Zhao Su. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, saudara magang senior salah paham. Wajah Song Ting menunduk dan dia berkata, kamu berani berdalih. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, aku tidak menyergapnya, tapi aku melumpuhkannya secara terbuka dan jujur. Song Ting terkejut, dan kemudian dia berkata dengan sangat marah, bocah, kamu berani macam-macam denganku. Ye Yuan berkata, aku baru saja mengatakannya secara langsung. Mengapa? Apakah kakak magang senior akan membela Zhao Si? Ye Yuan tahu bahwa mereka sudah melangkah ke gunung saat ini. Song Ting tidak berani bergerak. Nak, sepertinya kamu merasa tenang dengan dukungan seseorang. Tapi jangan lupa, ujian masuk putaran pertama ini, tidak membatasi pembunuhan. Song Ting berkata sambil tersenyum dingin. Ye Yuan memandang Zhao Zhao dan Zhao Su di belakang Song Ting dan berkata dengan nada meremehkan, dengan dua orang yang tidak berguna ini. Zhao Zhao dan Zhao Su sangat marah saat mereka mendengar dan ingin menyerang tetapi dihentikan oleh Song Ting. Bocah, kamu sangat berani. Aku mendengar bahwa kamu berasal dari sekte kecil, jadi kamu mungkin belum tahu seberapa kuat silsilah gajah iblis di Sekte Bayangan Bulan kan. Tapi kamu juga tidak perlu mengetahuinya, karena kamu tidak bisa keluar dari pegunungan Bayangan Bulan, kata Song Ting sambil tersenyum dingin. Ye Yuan berkata tanpa berkata-kata, kakak magang senior datang menemuiku untuk mengeluarkan kata-kata kasar. Itu sangat kekanak-kanakan. Song Ting ingin datang dan melihat Ye Yuan bersujud padanya dan memohon belas kasihan. Dia tidak menyangka Ye Yuan akan membantahnya sampai dia tidak bisa mendebat lagi. Orang ini pasti tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan garis keturunan iblis gajah. Itu sebabnya dia akan menjadi seperti ini. Namun, itu sudah tidak penting lagi.
Berandal ini pasti sudah mati. Ekspresi Song Ting berubah dan dia berkata dengan suara dingin, bagus, sangat bagus. Bocah, kamu akan merasakan betapa mengerikannya amarahku. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka terkejut hingga rahang mereka menyentuh tanah. Selain ketiga sekte besar tersebut, kekuatan sekte Gajah Iblis tidak ada duanya. Pusat kekuatan mereka di sekte Bayangan Bulan sangat banyak, kekuatan dan pengaruh mereka bisa dikatakan sangat besar. Tapi sekarang, Ye Yuan, anak kecil penguasa ilahi lapis kelima, benar-benar berani memprovokasi garis keturunan Gajah Iblis. Nyali orang ini juga agak terlalu gemukkan. Han Yong mengacungkan jempol dan berseru, sungguh orang yang baik. Adik, kamu benar-benar berani. Song Ting sudah menjadi pusat kekuatan Dewa Surgawi setengah langkah, dan juga setengah kaki sudah melangkah menjadi murid batin. Namun, dia mungkin akan memobilisasi koneksi silsilah iblis gajah dan membuat para murid yang mengambil bagian dalam ujian kali ini semuanya mengincarmu. Alis Yang Fan sedikit berkerut, dan dia berkata, kamu, nak, juga pembuat onar. Apa salahnya mengalah satu kali? Mereka yang berpartisipasi dalam ujian kali ini, banyak orang yang kekuatannya tidak kalah denganku. Selain itu, hubungan Sekte Bunga Melonjak dengan Sekte Gajah Iblis cukup baik. Dia mungkin meminta Zhong Hanlin mengambil tindakan untuk berurusan denganmu. Pada saat itu, meskipun itu aku membelamu, akan sulit untuk menahannya juga. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku lebih baik mati berdiri daripada harus berlutut. Ingin membuatku menyerah, tidak ada kesempatan. Ingin membunuhku, datanglah padaku dengan kemampuanmu sendiri. Ujian kali ini, kakak Han dan kakak yang membentuk tim, aku akan sendirian. Saat Han Yong mendengarnya, dia berkata dengan sangat marah, apa yang kamu katakan? Masalah ini masih disebabkan olehku, bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Jika kamu masih mengucapkan kata-kata seperti ini, jangan salahkan aku karena memaksamu. Ye Yuan merasakan kehangatan di hatinya. Saat dia hendak berbicara, sebuah suara lembut terdengar dari matanya. Apakah kalian membutuhkan orang untuk membentuk tim? Jika tidak, mengapa tidak bekerja sama dengan saya? Ye Yuan berbalik untuk melihat, siapa lagi kalau bukan Bai Li Qingyan. Semua orang membuka mulut lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Hahaha, bukan begitu, mengikutimu terlalu berbahaya. Lebih baik aku meninggalkanmu. Han Yong terbatuk dua kali dan berkata dengan senyum misterius di wajahnya. Apakah ini nyata? Bai Li Qingyan sebenarnya berinisiatif mengundang orang lain untuk membentuk tim. Kekuatan anak itu juga terlalu lemah kan? Mengapa dia tidak mencariku untuk membentuk tim? Itu membuatku iri. Tindakan Bai Li Qingyan mengejutkan semua orang. Generasi pilihan surga ini sebenarnya mengambil inisiatif untuk membentuk tim dengan penguasa ilahi lapis kelima. Itu benar-benar membuat orang ternganga. Terutama Duan Qinghong dan Zhong Hanlin, tatapan kedua orang itu hampir akan membunuh Ye Yuan. Bukan hanya mereka, bahkan Ye Yuan sendiri juga terlihat bingung dan tidak sadar untuk sementara waktu. Namun ketika dia sadar kembali, dia mengatakan sesuatu yang membuat semua orang semakin terkejut. Maaf, aku berencana memasuki gunung sendirian. Nona Baili, tolong cari seseorang yang lebih mampu, kata Ye Yuan sambil tersenyum tipis. Keributan terjadi di mana-mana. Saat ini, mata semua orang ingin membunuh Ye Yuan. Tapi sekarang, semua orang terlihat jengkel atas kegagalannya memenuhi harapan untuk melihatnya. Apakah otak orang ini bermasalah? Tidakkah dia melihat bahwa Bai Li Qingyan bahkan menolak Duan Qinghong dan Zhong Hanlin? Bisa menghabiskan waktu sebulan di gunung dengan keindahan tiada taraf, itulah dambaan semua orang siang dan malam. Bahkan jika mereka mati, itu juga sepadan. Orang bodoh ini sebenarnya menolak. Dengan ini, giliran Bai Li Qingyan yang terlihat terkejut. Segera, sedikit warna merah muncul di wajahnya. Dia sebenarnya menolaknya. Alasan mengapa Bai Li Qingyan datang mencari Ye Yuan adalah karena dia yakin Ye Yuan tidak akan menolak. Faktanya, dia sama sekali tidak menyangka Ye Yuan akan menolaknya. Tapi sekarang, dia sangat malu. Setelah memikirkannya sejenak, Bai Li Qingyan berkata, bolehkah saya berbicara denganmu? Sulit untuk turun setelah menunggangi punggung harimau. Saat ini, bagi Bai Li Qingyan, ini harus berhasil baik atau gagal. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan datang ke tempat terpencil bersama Bai Li Qingyan. Kenapa kamu menolakku? Bai Li Qingyan terlihat bingung, kata-katanya mengandung rasa malu yang lembut, penuh kebingungan. Menurutnya,
Tidak ada pria yang bisa menolak pesonanya. Pikiran Ye Yuan seperti cermin bening, tapi dia tersenyum dan berkata, "Nona Bailey, orang yang jujur tidak akan bertele-tele, kamu merasa sedikit kekuatanku dan ingin memanfaatkanku untuk menghilangkan gangguan kedua orang itu. Kamu merasa bahwa aku mendambakan kecantikanmu dan akan menyetujuimu tanpa sepatah kata pun, atau bahwa aku dapat lulus penilaian putaran pertama di bawah perlindunganmu. Tapi, harus aku katakan, kamu salah perhitungan. Jika itu orang lain, mereka pasti akan setuju tanpa ragu-ragu. Tapi apa yang Ye Yuan pikirkan lebih dari yang lain. Kelebihan Bailey Qingyan tidak bernilai sedikit pun di depannya. Dia tidak membutuhkan kecantikan, apalagi perlindungan dari Bailey Qingyan. Jadi, dia bisa menyendiri jika tidak punya keinginan egois. Meskipun Bailey Qingyan cantik, apa yang ada dalam pikirannya tidak terlalu menggoda Ye Yuan. Oleh karena itu, dia salah perhitungan. Bailey Qingyan tiba-tiba menyadari bahwa pikiran Ye Yuan sangat jernih. Dia mengerti bahwa Ye Yuan sedang menegosiasikan persyaratan dengannya. Dengan kekuatanmu, jika Song Ting bertekad berurusan denganmu, sama sekali tidak mungkin kamu bisa bertahan. Jika kamu mengikuti aku, kamu dapat lulus penilaian putaran pertama dengan sangat mudah. Bailey Qingyan sangat bingung, dia merasa Ye Yuan tidak punya alasan untuk menolak persyaratannya sama sekali. Ancaman Song Ting barusan, Bailey Qingyan menyadarinya. Dia merasa Ye Yuan pasti perlu mencari perlindungan di bawah tekanan yang begitu besar. Selain itu, kekuatan Ye Yuan terbilang rendah. Jika dia membentuk tim dengan Ye Yuan, siapapun akan tahu bahwa dia hanya ingin melepaskan diri dari Duan Qinghong dan yang lainnya. Bagi Ye Yuan, penambahan ini dapat membantu Ye Yuan melewati putaran dengan lebih mudah. Dengan kata lain, selama dia mengikutinya, Ye Yuan bisa menang hanya dengan tidak melakukan apapun. Lolos dari penilaian babak pertama praktis tidak memiliki ketegangan sedikit pun. Tapi Ye Yuan menolak. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, "Itu urusanku sendiri. Apalagi Nona Bailey terlalu percaya diri. Lulus penilaian putaran pertama tidak sesulit yang Anda bayangkan." Bailey Qingyan mencibir tanpa henti di dalam hatinya. Babak pertama tidak sulit, itu dikatakan padanya, Bailey Qingyan. Bailey Qingyan sangat pintar, dia mengerti apa yang ada dalam pikiran Ye Yuan dengan sangat cepat. Ye Yuan dengan jelas memahami pikirannya dan ingin memaksakan hal ini, menegosiasikan persyaratan dengannya. Bailey Qingyan menarik napas dalam-dalam, tapi nadanya berubah dingin saat dia berkata, "Aku sudah mengatakannya, aku tidak bisa menarik tawarannya kembali. Bicaralah, selama kamu mau membentuk tim denganku, kamu dapat menyatakan persyaratanmu." Ye Yuan terdiam. Kepentingan Bailey Qingyan terlalu tinggi. Dia sebenarnya tidak ingin bekerja sama dengannya, tapi Bailey Qingyan berpikir bahwa Ye Yuan ingin memaksanya melakukan ini. Berpikir sampai di sini, Ye Yuan menghela nafas dan berkata, "Aku tidak memiliki syarat apapun. Jika Nona Bailey bersikeras untuk membentuk tim denganku, mengapa tidak memainkan melodi sitar untukku dan menghilangkan kesepian di pegunungan?" Bagi Ye Yuan, dengan atau tanpa tambahan Bailey Qingyan, tidak masalah sama sekali. Tapi kecantikan itu sudah mencapai titik yang begitu rendah, dia benar-benar tidak bisa menolak. Itulah sebabnya mengapa dia setuju dengan alasan seperti itu. Ye Yuan mengetahui dari Han Yong bahwa keterampilan sitar Bailey Qingyan tidak ada bandingannya. Hanya sedikit yang bisa mendengar suara sitarnya. Oleh karena itu, itulah sebabnya Ye Yuan berkata demikian. Bailey Qingyan sedikit terkejut, rona merah di wajahnya semakin memerah saat dia berkata dengan amarah yang malu-malu, "Kamu, penjahat tercela." Ye Yuan mengulurkan tangan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu bahkan tidak bisa memenuhi permintaan ini, lupakan saja." Bailey Qingyan tidak berdaya dan berkata dengan marah, "Baik. Anggap saja aku menyerah di tanganmu. Kejadian hari ini, Bailey ini akan mengingatnya." Ye Yuan agak bingung dalam hatinya, hanya memainkan lagu di sitar, apakah ada ruginya? Ketika kedua orang itu kembali, mata semua orang menatap pada Ye Yuan. Orang ini sangat tidak tahu malu, sepertinya dia benar-benar menjawab iya. Tindakan tadi mungkin hanya untuk melepaskan tali agar lebih baik mengendalikannya nantikan. Pria ini benar-benar licik dan tak tahu malu. Ye Yuan dan Bailey Qingyan berdiri bersama, semua orang langsung mengerti di dalam hati mereka. Mengenai licik dan tidak tahu malu, Ye Yuan, mereka juga memasang wajah sedih dan marah. Seolah-olah ada bunga segar yang menempel di kotoran sapi. Meskipun mereka semua tahu bahwa Bailey Qingyan hanya memanfaatkan Ye Yuan. Tak lama kemudian,
Seorang tokoh dikdaya Dewa Surgawi melangkah keluar dari langit dan berkata kepada semua orang, untuk kalian semua ingin bergabung dengan Sekte Bayangan Bulanku, kalian harus lulus 2 putaran ujian. Babak pertama ini adalah berburu binatang buas di pegunungan Bayangan Bulan. Sekarang, Anda bebas untuk bekerja sama. Tapi setiap regu tidak boleh lebih dari 3 orang. Binatang buas yang dibunuh secara berkelompok hanya setengah dari yang dibunuh secara individu. Perburuan ini, pembunuhan tidak dibatasi. Selama kalian semua memiliki kekuatan, kalian bisa merebut binatang buas dari tangan orang lain. Baiklah, sekarang, penilaian putaran pertama, dimulai. Berikut perintah dari pusat kekuatan Dewa Langit itu, para seniman bela diri memasuki pegunungan Bayangan Bulan dalam satu barisan. Ketika semua orang melihat Ye Yuan bersama Bai Li Qingyan, mereka tidak bisa menahan rasa iri. Dan di tengah kerumunan, ketika Song Ting melihat adegan ini, pandangannya sangat sinis dan kejam. Bocah, kau pikir setelah bersembunyi di balik seorang wanita, kau bisa melarikan diri dari nasib kematian? Hehehe, kau berpikir terlalu jauh. Bahkan seorang jenius seperti Bai Li Qingyan juga tidak dapat menghentikan niat sekte gajah iblisku untuk membunuhmu. Sinar cahaya dingin melintas, pedang energi yang cepat dan ganas langsung memotong-motong binatang buas peringkat 4 tahap akhir. Ye Yuan memeluk kedua lengannya dan bersantai tanpa melakukan apapun di sekitarnya. Ambillah kristal iblis surgawi. Wajah Bai Li Qingyan sedingin es saat dia memerintahkan Ye Yuan. Melihat penampilan Ye Yuan, dia akan marah. Ye Yuan membayangkan hal lucu di dalam hatinya. Gadis ini masih marah padanya. Sejak memasuki pegunungan Bayangan Bulan, Bai Li Qingyan tidak pernah menunjukkan sikap baik pada Ye Yuan. Tapi dia tidak menolak, berjalan mendekat dan mengambil kristal iblis surgawi dengan rapi. Setelah inti iblis dalam binatang iblis peringkat dewa berevolusi menjadi kristal iblis surgawi, di dalam kristal iblis surgawi terkandung esensi seumur hidup dari binatang buas itu. Sepanjang jalan, mereka telah membunuh 3 binatang buas peringkat 4 tahap akhir. Bermaksud menunjukkan kekuatan yang kuat, Bai Li Qingyan praktis membunuh dengan satu pedang ketika dia bertemu dengan binatang buas. Dia ingin melihat kesenangan di mata Ye Yuan, tapi dia kecewa. Penampilan Ye Yuan sangat tenang. Namun ketenangan seperti ini sangat menjengkelkannya, sikapnya hanya diam dan menikmati hasil kerja keras orang lain, berbagi prestasi tanpa rasa bersalah. Hal ini membuat Bai Li Qingyan sangat tidak senang. Lihat saja, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa memukulimu? Bai Li Qingyan mencibir di dalam hatinya. Keesokan harinya, orang kedua itu sekali lagi bertemu dengan binatang buas peringkat 4 tahap akhir. Ye Yuan memegang kedua tangannya dengan tenang, menunggu untuk menonton pertunjukan. Bai Li Qingyan tiba-tiba berkata, "Saya lelah. Aku serahkan padamu. Ini hanyalah binatang buas peringkat 4 tahap akhir yang baru naik, setara dengan seniman bela diri penguasa ilahi lapis ke-7. Bagi Bai Li Qingyan yang ingin membunuhnya, tentu saja itu sangat mudah. Tapi sekarang, dia sengaja ingin memberi pelajaran pada Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Jika kamu lelah, istirahatlah sebentar, aku akan segera kembali." Bai Li Qingyan sangat meremehkan hatinya dan berkata sambil tersenyum dingin, "Berpura-pura. Aku akan lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura." Meskipun binatang mata awan Zilong ini baru saja memasuki peringkat 4 tahap akhir, penguasa ilahi lapis ke-8 juga harus mengerahkan upaya untuk menghadapinya. "Sebentar lagi, aku akan melihatmu memintaku untuk mengambil tindakan sambil menangis." Astaga, pedang terangkat, pedang jatuh. Binatang mata awan Zilong itu sudah ditebas oleh pedang Ye Yuan tanpa sedikitpun kekuatan untuk melawan. Ketika Bai Li Qingyan melihat pemandangan ini, tanpa disadari berubah tajam, menampilkan ekspresi terkejut. Bagaimana orang ini bisa melakukan hal itu? Jika itu adalah Bai Li Qingyan sendiri, dia secara alami bisa melakukannya sejauh ini. Tapi Ye Yuan hanyalah penguasa ilahi lapis ke-5. Orang ini sebenarnya memiliki kekuatan untuk melompati alam dan bertarung. Ye Yuan mengambil kristal iblis surgawi, datang ke depan Bai Li Qingyan, dan berkata sambil tersenyum tipis, "Nona Bai Li, apakah Anda cukup istirahat?" Ekspresi Bai Li Qingyan agak jelek dan dia berkata dengan suara dingin, "Pernahkah kamu melihat seseorang beristirahat begitu cepat?" "Tidak." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Seperti itu ya, ayo istirahat sebentar lagi." Saat dia berkata, Ye Yuan duduk tidak jauh dari Bai Li Qingyan dan mengamatinya dengan penuh minat. Alis Bai Li Qingyan sedikit berkerut dan dia berkata dengan tidak senang, "Melihat apa?" "Teruslah melihat dan aku akan mencungkil bola matamu."
Sebenarnya, Bailey Qingyan biasanya tidak memiliki kepribadian yang dingin. Sebaliknya, dia berbeda dari keindahan gunung es itu, temperamennya agak hangat. Hanya saja dalam kehangatannya, ia memancarkan kebanggaan dan menjauhkan orang dari jarak ribuan mil, membuat orang tidak bisa melihat langsung ke arahnya. Tapi sekarang, ketika dia menghadapi Ye Yuan, dia tidak bisa tenang sama sekali, dan juga tidak bisa menunjukkan rasa bangga sama sekali. Ye Yuan tidak mengambil hati sama sekali terhadap ancaman Bailey Qingyan, tetapi tersenyum dan berkata, "Nona Bailey, bolehkah aku bertanya? Begitu banyak peserta ujian tapi kenapa kamu memilihku?" Bailey Qingyan mendengus dingin dan berkata, "Aku merasa kamu memiliki tulang punggung yang kuat, itulah mengapa aku memilihmu. Aku tidak menyangka bahwa kamu adalah penjahat tercela yang memanfaatkan keadaan berbahaya orang lain." Ye Yuan langsung mengerti saat mendengar itu. Sepertinya ketika Song Ting mengancamnya, Bailey Qingyan kebetulan melihatnya, itulah mengapa hal itu akan menarik perhatiannya. Memanfaatkan keadaan berbahaya orang lain ya. Nona Bailey menemuiku, bukankah itu untuk memanfaatkanku untuk menghilangkan pelecehan orang-orang itu? Tindakanmu membuatku terbakar dan pada saat yang sama memprovokasi musuh kuat seperti itu. Apa menurutmu akulah yang mengambil keuntungan dari keadaan berbahaya seseorang, atau kamulah yang menyembunyikan motif tersembunyi? Atau apakah kamu merasa bahwa dengan pesonamu, aku tidak akan menolakmu sama sekali? Ye Yuan berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman. Ekspresi Bailey Yan berubah. Dia tidak menyangka kalau Ye Yuan bisa menebaknya secara menyeluruh. Ya, jika itu orang lain, meskipun mereka jelas-jelas tahu bahwa mereka sedang dieksploitasi, mereka juga akan dengan sukarela menyetujuinya. Tapi Ye Yuan tidak mau, itulah sebabnya ada adegan penolakan. Dengan adanya aku, mereka tentu saja tidak berani melakukan apapun terhadapmu. Bailey Qingyan membela diri. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kata-kata seperti ini, Nona Bailey bisa menggunakannya untuk menggertak anak berusia 3 tahun. 3 sekte utama kalian sangat kuat, karena keduanya ingin membunuhku, mereka tidak perlu bergerak secara pribadi sama sekali. Terlebih lagi, dengan wawasan Nona Bailey, apakah Anda peduli dengan kehidupan dan kematian karakter tidak penting seperti saya? Bailey Qingyan memandang Ye Yuan dengan agak terkejut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang ini tampak sangat berbeda dari yang lain. Meskipun usia Ye Yuan belum tua, dia tetap tenang ketika menghadapi masalah, sangat berbeda dari rata-rata anak muda. Memang benar dia mungkin akan memberi peringatan setelahnya karena masalah hari ini, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan dan kematian Ye Yuan. Duan Qinghong dan mereka semua membunuh Ye Yuan sesudahnya juga merupakan sesuatu yang sesuai harapan. Hehehe, sepertinya anak ini masih memiliki kesadaran diri yang cukup. Kedua orang itu baru saja berbicara ketika tiba-tiba, terdengar tawa dingin. Sesosok berlari keluar dari hutan. Zhong Hanlin, alis gelap Bailey Qingyan sedikit berkerut saat dia berkata. Orang ini muncul, dia jelas tidak punya niat baik. Zhong Hanlin menggunakan sepasang mata serakah untuk melihat ke arah Bailey Qingyan dan berkata sambil tersenyum, Saudari junior Qingyan, tunggu sampai aku membunuh katak ini, lalu aku akan datang dan menyusulmu. Selesai berbicara, dia menoleh ke Ye Yuan dan berkata, bocah, kamu seharusnya tidak pernah membentuk tim dengan saudari junior Qingyan. Saat kamu setuju, kamu seharusnya sudah mengetahui hasilnya kan? Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia terdiam beberapa saat dan berkata, aku menolaknya, dialah yang bersikeras untuk bekerja sama denganku. Zhong Hanlin tersenyum dingin dan berkata, itu juga salah satu alasan kamu pantas mati. Atas undangan saudari muda Bailey, kamu seharusnya merasa diliputi oleh sanjungan dan kehormatan. Tapi kamu justru membuatnya merasa malu di depan banyak orang. Kamu layak mati 10.000 kali lipat. Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia merasa geli untuk beberapa saat dan berkata, maksudmu adalah bagaimanapun juga, aku harus mati. Zhong Hanlin tersenyum tipis sambil mengangguk dan berkata, ya. Saat ketika saudari muda Bailey datang mencarimu, kamu ditakdirkan untuk mati. Mau disalahkan, salahkan nasibmu yang tidak baik. Zhong Hanlin memiliki penampilan yang tinggi dan perkasa, sambil mengucapkan hukuman mati Ye Yuan. Ye Yuan mencibir dengan dingin di dalam hatinya tanpa akhir. Di mata orang-orang yang disebut jenius, hidup tidak ada artinya. Selama mereka mau, mereka bisa menentukan hidup dan mati orang lain sesuka mereka. Terus terang, dia melihat kekuatan Ye Yuan yang lemah dan dia mudah diintimidasi. Jika Duan Qinghong ada di sini, dia pasti tidak akan berani mengatakannya.
Tatapan Ye Yuan menatap ke arah Bai Li Qingyan dan dia berkata dengan dingin, kamu berencana melihat dengan tangan terlipat. Ekspresi Bai Li Qingyan berganti-ganti antara hijau dan merah. Namun saat memikirkan ekspresi kebencian Ye Yuan, hatinya merasa kesal. Mohonlah padaku, selama kamu membuka mulut, aku akan mengambil tindakan. Bai Li Qingyan tiba-tiba berkata. Kata-kata Bai Li Qingyan membuat wajah Zhong Hanlin tertegun. Mengapa kata-kata ini terdengar seperti kegenitan di antara sepasang kekasih? Zhong Hanlin merasa cemburu dan niat membunuhnya terhadap Ye Yuan segera menguat beberapa derajat. Ye Yuan terkejut dan menoleh ke Zhong Hanlin dan berkata, kalau begitu, mulailah. Membuatnya memohon pada Bai Li Qingyan, itu tidak mungkin. Seorang pria harus memiliki harga diri. Bai Li Qingyan terkejut dan berkata dengan putus asa, kamu orang ini, ingin menjaga penampilan untuk menutupi kesulitanmu. Kekuatan Zhong Hanlin tidak seperti yang dapat kamu bayangkan. Dia merasa bahwa dia akhirnya bisa membuat Ye Yuan menyerah. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan lebih memilih dibunuh daripada memohon padanya. Ini membuatnya merasa kehilangan muka. Tapi Ye Yuan berkata tanpa peduli, begitukah? Mungkin dia tidak sekuat yang dibayangkan. Kedua orang ini, satu demi satu, Zhong Hanlin merasa bahwa dia sangat berlebihan. Dan ini juga membuatnya sangat marah. Sembrono dan buta, kamu sudah bisa mati. Zhong Hanlin meraung marah, tiba-tiba melemparkan telapak tangannya. Kekuatan dunia yang kuat dari penguasa ilahi lapis ke-9 langsung menghancurkan dari segala arah menuju Ye Yuan. Telapak tangan astral matahari terik. Tempat di mana Ye Yuan berdiri langsung rata dengan tanah. Zhong Hanlin memperlihatkan ekspresi jijik dan berkata, tidak bisa menghadapi satu pukulan pun. Sedikit kesedihan yang tak bisa dijelaskan melintas di mata Bai Li Qingyan. Dia juga tidak tahu kenapa dia sebenarnya merasakan perasaan hampa. Inikah kekuatanmu? Sepertinya tidak banyak. Sosok Ye Yuan perlahan keluar dari kehampaan dan benar-benar tidak terluka. Wajah Zhong Hanlin menunjukkan ekspresi tidak percaya saat dia berkata, bagaimana ini mungkin? Ye Yuan berkata dengan dingin, aku sudah bilang sebelumnya, mungkin kamu tidak sekuat yang dibayangkan. Wajah Zhong Hanlin menunduk dan dia berkata dengan marah, bocah, jangan terlalu cepat berpuas diri. Aku tidak menggunakan kekuatan penuhku sama sekali sekarang. Sekarang, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Sambil berbicara, Zhong Hanlin mengacungkan tombak panjangnya, yang mengejutkan itu adalah harta mistik Dewa Surgawi. Auranya melonjak ke langit, seluruh tubuhnya seperti tombak panjang, momentumnya mencengangkan. Pupil mata Ye Yuan mengecil, memperlihatkan ekspresi terkejut. Kekuatan Zhong Hanlin ini memang luar biasa. Saat momentum tombak yang mendominasi ini keluar, Ye Yuan merasakan tekanan yang datang langsung padanya. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum bisa menandingi Zhong Hanlin. Tapi Ye Yuan tidak khawatir. Roh jahat yang ditaklukkan tanpa debu itu bahkan tidak takut pada pusat kekuatan Dewa Surgawi lapis pertama, apalagi Zhong Hanlin kecil yang lemah. Dia baru saja akan melepaskan roh jahat itu tetapi melihat Bai Li Qingyan bergerak dengan anggun. Tombak suci surgawi awan lembut. Tepat pada saat ini, tombak sombong Zhong Hanlin tiba-tiba menusuk. Pedang tanpa jejak gelombang kabut. Energi pedang Bai Li Qingyan luar biasa, menyerbu dengan tusukan diagonal, berhadapan dengan tombak mematikan milik Zhong Hanlin. Dua orang jenius yang tak tertandingi saling bertukar pukulan pada saat ini. Gelombang esensi ilahi yang intens melenyapkan semua yang ada di tengahnya. Zhong Hanlin dan Bai Li Qingyan masing-masing mundur lebih dari 10 langkah sebelum nyaris tidak bisa berdiri tegak. Sebagai pengamat, Ye Yuan memperhatikan kekuatan kedua orang itu. Meskipun kedua orang itu tampak memiliki kekuatan yang seimbang, Zhong Hanlin bertarung imbang dengan Bai Li Qingyan dengan tombak dominannya sudah kalah tipis. Zhong Hanlin sama sekali tidak berpikir bahwa Bai Li Qingyan akan tiba-tiba keluar. Pada saat ini, ekspresinya sangat pucat ketika dia berkata, Saudari Junior Qingyan, kamu benar-benar menyerangku karena hal yang sia-sia ini. Bai Li Qingyan berkata dengan dingin, kamu harus pergi. Dia temanku, jadi aku tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Wajah Zhong Hanlin berubah ketika dia mendengar itu dan berkata, kamu tidak akan tertarik pada anak ini kan? Wajah Bai Li Qingyan menjadi dingin dan dia berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu. Masih tidak pergi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Zhong Hanlin marah sampai dia menjadi gila. Sambil membawa tombak panjangnya, dia menunjuk ke arah Ye Yuan di belakang Bai Li Qingyan dan berkata, Nak, jika kamu seorang laki-laki, majulah dan lakukan pertarungan langsung dan terbuka denganku.
Kamu dianggap pria seperti apa yang bersembunyi di balik seorang wanita. Ye Yuan meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya sambil berkata dengan tenang, kamu harus berterima kasih pada Nona Bailey. Kalau tidak, kamu pasti sudah mati sekarang. Ketika Bailey Qingyan mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Mengapa kata-kata yang diucapkan orang ini begitu tidak menyenangkan? Aku menyelamatkanmu sekarang, oke. Tidak apa-apa jika kamu tidak bersyukur, tapi bahkan kamu tetap ingin bergaya. Meskipun Ye Yuan menghindari telapak tangan Zhong Hanlin sedikit mengejutkannya, dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan memiliki kemampuan untuk menghadapi Zhong Hanlin, apalagi berbicara tentang membunuhnya. Zhong Hanlin mencibir dan berkata, benarkah? Aku berdiri di sini, ayo bunuh aku jika kamu punya kemampuan. Aku benar-benar ingin kamu membunuhku. Cahaya dingin melintas di mata Ye Yuan dan dia berkata dengan dingin, kamu benar-benar ingin aku membunuhmu. Bailey Qingyan tidak bisa berkata-kata. Dia menyela kata-kata Ye Yuan dan berkata, baiklah, Zhong Hanlin, pergilah. Dia dan aku saat ini adalah rekan satu tim. Jika aku bahkan tidak bisa menjaganya, itu akan sangat buruk bagi reputasiku. Apapun dendam yang kalian miliki, bicarakan lagi di masa depan. Tapi saat ini, tidak mungkin. Zhong Hanlin mengertakkan gigi saat mendengar itu. Sambil menunjuk ke arah Ye Yuan, dia berkata, baiklah, aku akan membiarkan bajingan ini hidup lebih lama lagi. Sebulan kemudian, aku pasti akan mengambil nyawamu. Selesai berbicara, sosok Zhong Hanlin bergerak, menghilang. Bailey Qingyan berbalik dan menatap Ye Yuan dengan kesal sambil berkata, apakah kamu akan mati jika kamu tidak menyombongkan diri? Berdasarkan kekuatanmu, bisakah kamu membunuhnya? Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak menjelaskan banyak hal. Tapi adegan ini bahkan lebih merupakan perasaan bersalah di mata Bailey Qingyan. Pria ini jelas-jelas bersembunyi di belakangnya, tampil berani. Tidak ada kata-kata di sepanjang jalan. Bailey Qingyan sangat kesal dengan Ye Yuan dan tentu saja tidak mau mengakuinya. Ye Yuan tentu saja tidak akan menolak, jadi dia juga tidak mengambil inisiatif untuk berbicara. Bahkan Bailey Qingyan sendiri tidak mengerti mengapa dia mengambil tindakan untuk menyelamatkan Ye Yuan hari itu. Di jalan setelah itu, ketika bertemu dengan binatang buas yang kuat, Bailey Qingyan masih bertindak untuk membunuh mereka. Tapi Bailey Qingyan sangat yakin bahwa Ye Yuan memang memiliki kekuatan untuk melompati dunia dan bertarung. Binatang buas biasa tingkat 4 yang baru naik ke peringkat akhir, dia bisa menyelesaikannya. Dan ini juga sangat mengejutkannya. Dengan bakat Bailey Qingyan, melompati alam dan bertarung tentu saja tidak menjadi masalah. Namun ketika dia menjadi penguasa ilahi lapis kelima, berurusan dengan penguasa ilahi lapis keenam puncak sudah menjadi batasnya. Penguasa ilahi lapis ketujuh benar-benar mustahil untuk dikalahkannya. Tapi Ye Yuan jelas memiliki kekuatan ini. Tidak heran orang ini begitu sombong. Ada sebuah gua di sini, mungkin ada binatang buas di dalamnya. Bailey Qingyan berkata dengan gembira. Sepanjang jalan, binatang buas yang mereka temui tidak banyak. Dan dua orang yang membentuk satu tim membutuhkan lebih banyak kristal iblis surgawi. Oleh karena itu, itulah mengapa Bailey Qingyan akan sangat bersemangat menemukan tempat di mana mungkin terdapat binatang buas. Apapun yang terjadi, dia berani dengan keterampilan luar biasa dan juga tidak takut pada binatang buas. Ye Yuan mengangguk dan berkata, masuk dan lihat. Kedua orang itu tidak berjalan lama ketika tiga mata seperti lonceng kuningan muncul di pandangan kedua orang itu. Raungan keras yang mengguncang bumi bergema, membuat hati kedua orang itu terguncang. Ekspresi Bailey Qingyan berubah dan dia berteriak kaget, ini adalah binatang berbulu giok bermata tiga. Melihat aura ini, sudah hampir menembus peringkat 5. Cepat lari. Selesai berbicara, sosok Bailey Qingyan melompat, melaju dengan tergesa-gesa menuju pintu masuk gua. Dalam kegelapan, sesosok tubuh hitam berlari dengan cepat, mengejar keduanya dalam sekejap mata. Bailey Qingyan tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dan hanya bisa berbalik dan menghadapinya. Kamu cepat lari, aku akan menghadapinya. Bailey Qingyan berteriak keras. Ye Yuan tidak melarikan diri tetapi menatap Bailey Qingyan dengan heran. Gadis ini sebenarnya akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Pada saat ini, dengan kebencian Bailey Qingyan terhadapnya, bukankah seharusnya ia meninggalkannya untuk memberi makan mulut harimau, dan kemudian melarikan diri sendirian? Kekuatan Bailey Qingyan sangat kuat. Hukum pedang Dao saling bersilangan di dalam gua. Tapi, menghadapi binatang berbulu giok mata tiga yang kuat, dia masih jauh lebih lemah.
Di bawah pengaruh kuat dari binatang buas itu, serangan rapi Bai Qingyan berubah menjadi kekacauan dengan sangat cepat. Tiba-tiba, mata ketiga binatang tersebut menyala, memancarkan sinar yang menakutkan. Ekspresi Bai Qingyan berubah, sudah terlambat untuk menghindarinya. Orang itu seharusnya sudah kabur kan? Pasti ada yang salah dengan kepalaku, kenapa aku harus mengorbankan diriku untuk menyelamatkannya? Ini adalah pemikiran terakhir dalam benak Bai Qingyan sebelum menjadi tidak sadarkan diri. Sinar cahaya itu langsung menerpa Bai Qingyan. Tubuh Bai Qingyan terbang mundur, jatuh dengan keras ke tanah, tak sadarkan diri. Setelah mengalahkan Bai Qingyan, binatang tersebut mengeluarkan raungan yang menggetarkan sekali lagi. Seolah-olah menyatakan kekuatan. Dia berjalan menuju Ye Yuan langkah demi langkah. Aura yang kuat itu benar-benar menghancurkan Ye Yuan. Ye Yuan benar-benar mengabaikannya, perlahan berjalan ke sisi Bai Qingyan, menggendongnya, dan berjalan menuju luar gua. Binatang berbulu itu jelas marah pada Ye Yuan. Manusia mungil ini sebenarnya tidak memperhatikannya. Dia mengangkat cakar raksasanya dan memukul ke arah Ye Yuan. Dalam bentuknya, cakar ini turun, Ye Yuan pasti akan dipukul hingga menjadi pasta. Tapi saat ini, aura mengerikan keluar dari tubuh Ye Yuan. Aura ini, bahkan dia merasa kedinginan. Binatang tersebut langsung terlempar ke udara. Bai Qingyan perlahan membuka kedua matanya, semua yang ada di depannya menjadi jelas. Aku belum mati. Bai Qingyan melihat sekeliling, tidak ada seorang pun, dan juga tidak ada bayangan dari binatang tadi. Siapa yang menyelamatkanku? Mungkinkah, pusat kekuatan Sekte Bayangan Bulan kebetulan lewat di sini? Lukaku sudah sembuh semuanya. Bai Qingyan penuh keraguan. Dia ingat dengan jelas bahwa dia terkena pukulan keras dari binatang bermata tiga, lukanya sangat serius. Namun kini, tidak hanya dia terselamatkan, luka-lukanya bahkan sudah pulih. Tentu saja akulah yang menyelamatkanmu. Kamu tidak akan secara naif berpikir bahwa penyelamat lain akan munculkan. Sebuah suara terdengar. Sosok Ye Yuan keluar dari gua tidak jauh dari situ. Bai Qingyan sedikit terkejut. Orang ini sebenarnya tidak lari. Atau setelah melarikan diri, dia kembali lagi. Tentu saja, mengenai cerita Ye Yuan, dia tidak akan percaya meski dipukuli sampai mati. Hanya dengan kekuatanmu, binatang bermata tiga bisa mencabik-cabikmu dengan satu cakar, kamu masih ingin menyelamatkanku dari bawah tangannya. Bai Qingyan berkata dengan nada menghina. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalau tidak, menurutmu siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Bai Qingyan tersenyum dingin dan berkata, tentu saja itu adalah pusat kekuatan dari Sekte Bayangan Bulan. Kamu mengambil pujian dari orang lain, itu dengan harapan dapat membuatku percaya, kemudian mendapatkan perlakuan baikku kan? Kamu terlalu banyak berpikir. Ye Yuan terdiam saat mendengar itu. Tolong, kamulah yang terlalu banyak berpikir, oke. Tapi karena Bai Qingyan telah yakin begitu, dia juga tidak mau menjelaskannya, dan dengan santai melemparkan beberapa buah ke depan Bai Qingyan. Ekspresi Bai Qingyan berubah dan dia berkata, ini adalah buah jeruk giok. Ye Yuan berkata dengan dingin, bisa memiliki barang yang dilindungi oleh binatang berbulu giok bermata tiga, tentu saja itu adalah hal yang bagus. Kami adalah rekan satu tim, ini milikmu, jangan katakan saya tidak berbagi keuntungan. Bai Qingyan memandang Ye Yuan dan terkejut ketika dia berkata, kamu berhasil menerobos. Dia terkejut karena aura Ye Yuan menjadi lebih kuat. Dia benar-benar menerobos ke penguasa ilahi lapis keenam dalam satu pukulan saat dia tidak sadarkan diri. Tingkatan Ye Yuan sudah lama mencapai puncak penguasa ilahi lapis kelima. Menemukan buah jeruk giok saat ini, menerobos secara alami adalah sesuatu yang sesuai harapan. Hanya saja dalam pandangan Bai Qingyan, terobosan ini juga agak terlalu biasa. Bahkan jika seseorang memperoleh buah jeruk giok, mereka juga tidak dapat segera mengubahnya menjadi kekuatan. Buah ini mengandung energi spiritual yang sangat besar. Itu bahkan lebih kuat daripada efek pengobatan beberapa pil obat. Jika dikonsumsi terlalu banyak, ahli bela diri tidak akan bisa mencernanya sama sekali. Bahkan jika seseorang hendak menerobos, mereka juga harus mengasingkan diri secara tertutup dengan sabar untuk menyempurnakannya secara perlahan, sebelum bisa diubah menjadi kekuatan. Tapi seharusnya tidak lama sejak dia pingsan sampai sekarang kan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa setelah Ye Yuan memperoleh buah jeruk giok, dia langsung memakannya seperti buah biasa. Dengan keangkuhan kanon kekacauan bentangan surga,
secara alami semuanya dimurnikan, menyatu menjadi pusaran ilahi. Kamu sempurnakan buah citron giok terlebih dahulu. Dengan cara ini, kamu seharusnya bisa menerobos ke puncak alam penguasa ilahi lapis ke-9, kata Ye Yuan dengan dingin. Baili Qingyan merasa itu agak terlalu dramatis. Saat bertemu dengan binatang giok bermata 3, dia bahkan berpikir bahwa dia pasti sudah mati. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap, bukan saja dia tidak mati, kekuatannya bahkan bisa naik satu level. Baili Qingyan mengumpulkan emosinya dan mulai memurnikan buah citron giok. Setelah beberapa hari, Baili Qingyan perlahan membuka kedua matanya, tatapannya menunjukkan kegembiraan. Memurnikan buah citron giok, kekuatannya telah menembus ke puncak penguasa ilahi lapis ke-9. Menghadapi Zhong Hanlin lagi kali ini, Baili Qingyan memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan pihak lain. Luar biasa, memang pantas menjadi putri surga yang membanggakan. Efekmu memurnikan buah jeruk giok bahkan lebih baik dari yang kubayangkan, puji Ye Yuan. Bakat Baili Qingyan sebenarnya sudah bisa menyaingi bakat Leng Qiuling. Di alam kekosongan ini, dia benar-benar seorang jenius kelas 1. Bahkan Zhong Hanlin mereka semua tidak dapat disebutkan bersamaan dengan Baili Qingyan juga. Bagaimanapun, usia mereka jauh lebih tua dari Baili Qingyan. Baili Qingyan terlihat bangga dan berkata dengan dingin, tentu saja. Slot kuil suci hutan bambu, aku harus mendapatkannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalau waktunya tiba, kita akan menjadi lawan. Baili Qingyan memandang Ye Yuan dengan agak terkejut dan berkata, kamu ingin mengambil bagian dalam konklav bela diri hutan bambu juga. Berhentilah bercanda, kamu tidak akan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan di bawah langit setelah kamu berhasil menjadi penguasa ilahi lapis Qinam, kan? Ye Yuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, apakah kalian semua, para jenius ini, selalu merendahkan orang lain? Masih ada waktu lebih dari 200 tahun lagi dari konklav bela diri hutan bambu. Siapa yang akan muncul sebagai pemenang masih belum diketahui. Namun Baili Qingyan berkata dengan sangat tenang, lebih dari 200 tahun, bagi orang-orang sepertimu, paling banyak kamu dapat berpromosi menjadi penguasa ilahi lapis ke-9. Bahkan jika kamu sangat berbakat, tidak ada sedikit pun harapan untuk menembus dewa surgawi setengah langkah. Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak untuk saat ini. Kita lihat saja nanti. Baili Qingyan juga menganggap dirinya benar dan tidak membantah. Sebaliknya, dia bertanya, waktu 1 bulan sudah tidak banyak lagi. Kristal iblis surgawi di tangan kita tidak dianggap banyak. Ini sedikit merepotkan sekarang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Seseorang akan datang dan mengirimkan kristal iblis surgawi kepada kita. Apakah kamu sudah dengar? Orang yang bergabung dengan Senior Sister Baili tampaknya telah diusir oleh Senior Sister Baili. Tentu, aku sudah dengar. Jadi, apakah kamu ingin pergi dan mencarinya juga? Aku dengar orang-orang yang pergi mencarinya akhirnya tidak punya apa-apa. Orang ini terlalu kuat. Aku tidak mengharapkan kekuatannya begitu besar. Tapi dia juga tidak bisa terus melarikan diri untuk waktu yang lama. Aku mendengar bahwa Duan Qinghong dan Zhong Hanlin sama-sama pergi mencarinya. Baili Qingyan memanfaatkan kekuatan yang sangat kuat. Tempat-tempat yang dia datangi semuanya sangat berbahaya. Jika tidak, dia juga tidak akan bertemu dengan makhluk kuat seperti binatang berbulu giok bermata 3. Tempat seperti itu, secara alami hanya sedikit seniman bela diri yang ditemui. Saat Ye Yuan dan Baili Qingyan berpisah, hal itu menarik sekelompok besar orang untuk datang dan mengepungnya dengan sangat cepat. Orang-orang ini semua mengira kekuatan kecil dan lemah ingin mengambil sedikit keuntungan. Siapa sangka kalau mereka mencoba mencuri seekor ayam dan akhirnya kehilangan nasinya, malah kristal iblis surgawi mereka yang dirampok oleh Ye Yuan. Saat ini, di area terbuka, Ye Yuan dihadirkan oleh lebih dari selusin pusat kekuatan. Aura orang-orang ini sangat kuat. Mereka sebenarnya adalah pusat kekuatan penguasa ilahi lapis ke-7 dan ke-8. Di antara orang-orang ini termasuk Zhao Zhao dan Zhao Su. Ye Yuan, aku akan melihat kemana kamu akan lari kali ini. Zhao Su terlihat seperti telah menyudutkan Ye Yuan saat dia mengucapkan kata-kata ini dengan sombong. Ye Yuan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, kapan aku bilang aku akan lari? Aku di sini, menunggu kalian semua mengantarkan diri ke depan pintu. Zhao Zhao mencibir dan berkata, menunggu kita sampai di depan pintu. Seekor katak menguap, sentimen yang terdengar luar biasa.
Kamu tidak akan mengatakan bahwa kamu sedang menunggu di sini untuk merebut kristal iblis surgawi kami kan? Ye Yuan menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, sepertinya kamu tidak terlalu bodoh. Mendengar kata-kata Ye Yuan, kelompok orang ini terlihat geli. Apakah kepala orang ini bermasalah? Zhao Zhao terkekeh dan tertawa sendiri ketika dia mendengar hal itu dan berkata, menerobos menjadi penguasa ilahi lapis keenam, apakah ini yang kamu andalkan? Kamu tidak akan berpikir bahwa mengalahkan adik ketiga secara kebetulan, kamu juga bisa mengalahkanku. Nak, menurutku kamu sangat naif. Zhao Su juga tertawa keras dan berkata, benar-benar orang bodoh. Menurutmu kenapa Han Yong begitu waspada terhadap kakakku? Kakakku menggabungkan air dan api, dua jenis hukum, dan sulit menemukan lawan dengan peringkat yang sama. Terlebih lagi, kami memiliki begitu banyak orang, masing-masing memiliki alam yang lebih tinggi darimu. Betapa bodohnya kamu mengucapkan kata-kata yang melebih-lebihkan kemampuanmu. Kekuatan garis keturunan gajah iblis di Sekte Bayangan Bulan sangat kuat. Selain itu, mereka sendiri memiliki banyak sekte yang berafiliasi. Orang-orang ini adalah para elit dari garis keturunan gajah iblis. Di antara selusin orang ini, bahkan ada cukup banyak penguasa ilahi lapis ke-8. Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata dengan tatapan acuh tak acuh, begitukah? Sekarang kalian semua menyerang bersama, biarkan aku menyaksikan kekuatan kalian, aku hanya akan menggunakan satu tangan, semoga kalian semua tidak terlalu mengecewakan aku. Selesai berbicara, Ye Yuan meletakkan tangan kirinya di belakangnya, dengan ekspresi sangat tajam. Semua murid silsilah gajah iblis memasang wajah terkejut. Orang ini benar-benar gila. Satu tangan berhadapan dengan begitu banyak orang. Bahkan Duan King Hong mereka bertiga juga tidak berani sombongkan. Hahaha, si jenius Ye Yuan ingin menyaksikan kekuatan kami para pemula. Semuanya, jangan bersikap sopan. Jaga dia baik-baik. Dia sangat mengesankan, jadi kita tidak boleh mengecewakannya. Semuanya, angkat dagumu. Zhao Zhao tertawa keras dan berkata. Ketika semua orang mendengarnya, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Orang ini, kekuatannya tidak kuat, tapi nadanya bahkan lebih besar dari surga. Ini namanya ambisi yang lebih tinggi dari langit, tapi hidup lebih tipis dari kertas, bukan? Hahaha. Semuanya, santai saja, kendurkan tulang dan persendiannya dengan baik untuknya. Jika dia dipukuli sampai mati sekaligus, itu tidak akan menyenangkan. Zhao Zhao melambaikan tangannya dengan megah. Semua murid dari garis keturunan gajah iblis itu mempunyai momentum yang mengejutkan, masing-masing menunjukkan kemampuan mereka dan bergegas menuju Ye Yuan. Beberapa sosok tiba pada saat yang sama, semuanya adalah cahaya pedang dan siluet pedang di sekitar Ye Yuan. Namun, Ye Yuan tetap stabil seperti gunung Tai. Tiba-tiba, tangan kanan Ye Yuan melesat seperti ular roh, langsung meraih murid yang bergegas mendekat. Pergelangan tangan murid itu langsung dipatahkan oleh Ye Yuan, senjatanya jatuh ke tanah dengan bunyi dentingan. Sementara serangan panik orang lain menari dengan liar di sekitar Ye Yuan, tapi tidak ada yang mendarat di Ye Yuan. Ye Yuan memberikan tamparan dengan pukulan backhand dan langsung melemparkannya ke wajah murid lain, langsung mengirimnya terbang beberapa ribu kaki jauhnya. Ye Yuan saat ini sudah menggunakan hukum tata ruang hingga tingkat yang transenden. Agar serangan biasa ingin mendarat padanya, itu bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Kecuali jika kekuatan mereka jauh lebih besar darinya, maka mereka dapat menggunakan kekuatan dunia yang kuat untuk menekan hukum tata ruang. Jika tidak, yang ada hanyalah akibat dari pelecehan. Murid-murid silsilah gajah iblis ini sebagian besar adalah penguasa ilahi lapis ke-7. Dari segi dunia, mereka hanya sedikit lebih kuat dari Ye Yuan. Namun ketebalan esensi Dewa Ye Yuan jauh lebih kuat daripada penguasa ilahi lapis ke-7. Hukum yang luar biasa, bidang kultivasi yang luar biasa, ini adalah pertempuran yang benar-benar tidak cocok. Itu hanya untuk melihat jeritan tragis terdengar, menyebabkan ekspresi dua orang Zhao Zhao dan Zhao Su menjadi pucat. Hukum tata ruang, itu hukum tata ruang, pantas saja orang ini berani sombong. Ternyata dia benar-benar memahami hukum tata ruang. Zhao Su berteriak kaget. Ekspresi Zhao Zhao sangat muram. Kekuatan Ye Yuan jauh melampaui imajinasi mereka. Serang bersama. Zhao Zhao berteriak dingin, sosoknya meledak dengan eksplosif. Ekspresi Zhao Su juga berubah, dan dia mengikuti dari belakang. Mutiara meludah naga kembar, seni pedang angin cepat. Di antara orang-orang ini, jelas Zhao Zhao dan Zhao Su lah yang kekuatannya paling kuat.
Penambahan keduanya membuat kekuatan keseluruhan meningkat pesat. Namun, Ye Yuan tertawa dingin, membentuk pedang dengan jarinya, dan tiba-tiba menunjuk. Dua naga besar yang dipadatkan Zhao Jian dengan kekuatan air dan api, dua hukum yang perkasa, langsung tersebar. Setelah itu, dia menjepit dua jarinya, dan langsung menjepit pedang Zhao Su. Zhao Zhao seperti terkena pukulan keras, memuntahkan seteguk darah, sosoknya terbang mundur. Kedua jari Ye Yuan seperti tang besi. Zhao Su menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Inikah kekuatan silsilah gajah iblismu? Benar-benar mengecewakanku. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Wajah Zhao Su memerah, entah apakah itu karena dia menggunakan terlalu banyak tenaga atau karena Ye Yuan. Secara keseluruhan, itu sangat memalukan. Sebelumnya, Song Ting bahkan mengatakan bahwa silsilah gajah iblis tidak bisa dianggap enteng. Tapi mereka mengirim lebih dari selusin orang dan bahkan tidak bisa mengalahkan satu tangan Ye Yuan. Hasil ini sungguh membuat orang berkeringat karena malu. Benar-benar sekumpulan sampah. Begitu banyak orang dan kamu bahkan tidak bisa menghadapi penguasa ilahi lapis kinam. Pada saat ini, dengusan dingin terdengar, kata-katanya penuh dengan penghinaan. Bajingan itu memahami hukum tata ruang, tak heran dia begitu sombong. Dengan kekuatan sampah ini, kekalahan juga masuk akal, terdengar suara lain. Dua sosok, satu di utara dan satu di selatan, perlahan keluar dari hutan. Ketika Zhao Zhao melihat dua orang ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Duan King Hong, Zhong Hanlin, kedua orang ini tiba, maka Ye Yuan pasti sudah mati. Bahkan jika Ye Yuan memahami hukum tata ruang, hasilnya juga sama. Karena dia adalah orang nomor satu dalam garis keturunan gajah iblis, Ye Yuan terlalu lemah untuk bisa bersaing dengan mereka semua. Zhong Hanlin memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin, "Bocah, saat sebelumnya ada saudari muda Baili yang melindungimu terakhir kali. Kali ini, kamu tidak akan seberuntung waktu itu." Pupil mata Duan King Hong sedikit mengerutkan kening dan dia berkata dengan suara serius, "Zhong Hanlin, apa yang baru saja kamu katakan?" Dengan dua kekuatan mereka secara alami tidak suka bekerja sama dengan orang lain. Hanya putri surga yang bangga seperti Baili Qingyan yang dapat membuat mereka tunduk dan mengambil inisiatif untuk membentuk sebuah tim. Oleh karena itu, Duan King Hong sama sekali tidak mengetahui pertemuan Zhong Hanlin. Zhong Hanlin tertawa dingin dan menceritakan kejadian yang terjadi sebelumnya. Wajah Duan King Hong berangsur-angsur berubah warna. "Kamu enyahlah ke satu sisi. Bajingan ini, aku menginginkannya." Duan King Hong berkata dengan suara dingin. Zhong Hanlin berkata dengan nada menghina, "Kaulah yang pergi ke satu sisi. Anak ini milikku. Tidak ada yang diizinkan untuk menangkapnya." Duan King Hong berkata dengan suara serius, "Kenapa? Ingin menyerang? Serang saja, kamu pikir aku tak takut padamu?" Kemudian, tekanan dari penguasa ilahi puncak mereka dilepaskan, membuat semua orang merasa terkejut. Kekuatan kedua orang itu saling bertabrakan dengan keras di udara. Keduanya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap yang lain dan mereka benar-benar seimbang. Kedua orang ini sama sekali tidak memandang Ye Yuan, seolah-olah saat mereka melakukan gerakan, Ye Yuan akan tunduk dengan patuh. Semua murid silsilah iblis gajah terlihat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Ye Yuan belum terselesaikan dan kedua orang ini sebenarnya akan mulai bertarung terlebih dahulu. Bukankah mereka takut kalau Ye Yuan kabur? Namun ketika mereka mendengar kata-kata Zhong Hanlin, mereka juga merasa tidak percaya. Baili Qingyan, dewi semacam itu benar-benar datang untuk melindungi Ye Yuan, sungguh tidak terbayangkan. Sekarang berhentilah membuat keributan, kalian berdua serang bersama. Saat kedua orang itu terlibat dalam pergumulan, Ye Yuan mengatakan dengan ekspresi tenang. Kedua orang itu segera memalingkan kepala mereka pada saat yang sama, dengan pandangan membunuh ke arah Ye Yuan. "Nak, kau benar-benar mencari kematian, tahukah kau itu?" Zhong Hanlin berkata dengan ekspresi serius. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Kepercayaan diri kalian semua konyol, para jenius yang disebut-sebut, sangat bagus, aku ingin tahu dari mana kepercayaan diri kalian, berpikir kalian bisa menyerangku dengan mudah." Duan King Hong tertawa dingin dan berkata, "Kau akan tahu segera dari mana kepercayaan diri kami berasal. Anak ini, aku berubah pikiran, aku akan membuatmu bisu terlebih dahulu, kemudian menyelesaikan urusan dengan Duan King Hong." Duan King Hong seperti namanya, teknik pergerakan yang leluasa dan elegan seperti angsa bebas,
tiba di depan Ye Yuan dalam sekejap. Sebuah kipas lipat membawa kekuatan hukum yang mengerikan dan menyapu menuju leher Ye Yuan. Zhong Hanlin terkejut, tidak mengharapkan bahwa inisiatif diambil oleh pria ini. Namun, dia hanya mendengus dingin dan tidak bertindak. Seseorang seperti dia merasa rendah hati untuk mengeroyok. Sedikit kekuatan Ye Yuan tidak cukup untuk membuatnya dan Duan Qinghong bersatu melawan musuh sama sekali. Tiba-tiba, pupilnya menyusut dan dia berseru, "Penggabungan hukum. Ini, bagaimana mungkin?" Tidak hanya dia, semua orang menatap Ye Yuan dengan sangat terkejut, dengan tatapan tidak percaya. Duan Qinghong cepat, tetapi Ye Yuan lebih cepat daripadanya. Pedang Ye Yuan ditarik seperti pelangi, pedang yang sangat cepat dan ganas memaksa Duan Qinghong menjadi bingung. Kedua orang itu terlibat dalam pergumulan, Duan Qinghong praktis ditekan oleh Ye Yuan dalam sekejap. Bagaimana mungkin Duan Qinghong berpikir bahwa tidak hanya Ye Yuan memahami hukum ruang, tetapi dia juga menggabungkan hukum ruang dan hukum Dao pedang bersama-sama. Sinar pedang itu mirip dengan sabit Dewa Kematian, membuatnya merasa sangat cemas dan takut. "Untuk apa kamu masih linglung? Kenapa kamu tidak cepat datang dan membantu?" Duan Qinghong berada di bawah tekanan yang sangat besar tetapi menyadari bahwa Zhong Hanlin masih linglung, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak keras. Pada saat ini, bagaimana martabat seorang ahli masih dibutuhkan. Selama mereka bisa mengalahkan Ye Yuan tidak masalah jika 2 lawan 1. Zhong Hanlin merasa seperti terbangun dari mimpi. Mengacungkan tombak panjangnya, dia menyerbu ke arah Ye Yuan. Kekuatan kedua orang itu pada akhirnya luar biasa. Bertarung 2 lawan 1, mereka berhasil memblokir pedang kuat Ye Yuan. Zhao Zhao dan saudara laki-lakinya saling bertukar pandang, keduanya melihat ekspresi terkejut dari mata satu sama lain. Baru pada saat itulah dia tahu betapa bodohnya mereka bertiga. Kekuatan Ye Yuan tidak seperti yang mereka bayangkan. Saat itu, Han Yong mengatakan bahwa dia sedang melindungi Ye Yuan, dan kemudian mereka benar-benar berlari mengancam Ye Yuan dengan bodohnya. Adik ketiga layak tangan dan kakinya lumpuh. Melihatnya sekarang, itu hanyalah lelucon saat itu. Ye Yuan tidak bergerak, itu bukan karena Han Yong dan Yang Fan, keduanya mendukungnya, tapi karena dia sama sekali tidak menganggap serius 3 Zhao bersaudara. 2 orang Duan Qinghong dan Zhong Hanlin sama-sama merupakan penguasa ilahi lapis ke-9 tingkat menengah, pemahaman hukum mereka bahkan lebih kuat lagi. Selain itu, senjata di kedua tangan mereka adalah harta mistik Dewa Surgawi. Peningkatan kekuatan itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan harta mistik penguasa ilahi. Sekarang, dalam pertarungan 2 lawan 1, mereka sebenarnya hanya berhasil bertarung imbang dengan Ye Yuan yang memegang harta mistik penguasa ilahi. Kekuatan Ye Yuan terlalu mengerikan. Dalam sekejap, ketiga orang itu bertarung lebih dari 1000 gerakan, Duan Qinghong dan Zhong Hanlin tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Tiba-tiba, Ye Yuan melihat sekilas celah dan menikamkan pedang dengan aneh. Duan Qinghong menjadi pucat karena ketakutan, sudah terlambat untuk menghindar. Namun teknik pergerakannya memang luar biasa, menghindari titik-titik vitalnya. Pedang milik Ye Yuan ini membuat lengannya terluka. Duan Qinghong menjerit dan jatuh ke satu sisi. Namun, yang tidak disangka semua orang adalah dia tiba-tiba bergerak, melaju kencang di kejauhan. Orang ini, benar-benar mundur dengan cepat dan lari. Ketika Zhong Hanlin melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah secara drastis. Menghadapi Ye Yuan sendirian, dia merasakan tekanan yang luar biasa. Duan Qinghong, kamu pengecut. Kamu akan mati dengan cara yang mengerikan. Zhong Hanlin berteriak. Tapi Duan Qinghong sudah tidak bisa mendengarnya lagi saat ini. Kehilangan satu lawan, seni pedang Ye Yuan menjadi lebih tajam. Zhong Hanlin hanya memiliki kemampuan menangkis tetapi tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Ye Yuan menggabungkan pedang penyembunyi roh ke dalam gerakan pedangnya. Meski jurusnya tidak sekuat saat meletus, namun jurus itu datang dan pergi seperti bayangan saat menghadapi musuh, mustahil untuk dilawan. Segera, Ye Yuan menemukan celah di Zhong Hanlin. Pedang panjang menyembul seperti ular roh, mengarah langsung ke tenggorokan Zhong Hanlin. Dengan pendaratan pedang ini, Zhong Hanlin pasti akan mati. Terhadap Zhong Hanlin, Ye Yuan sama sekali tidak merasa kasihan. Zhong Hanlin sudah memiliki niat membunuh terhadapnya sebelumnya. Bahkan jika mereka memasuki sekte itu di masa depan, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi juga. Oleh karena itu, tujuan awal Ye Yuan adalah membunuh orang. Orang-orang di sekitarnya terinfeksi oleh pedang ini, mengeluarkan serangkaian seruan. Tepat pada saat ini,
suatu kelainan tiba-tiba terjadi. Aura menakutkan mengalir di antara keduanya tanpa peringatan apapun. Bahkan Ye Yuan juga terkejut. Tapi reaksinya bisa dinilai cepat. Sekaligus, Ye Yuan mendesak hukum tata ruang secara ekstrim, menghindari serangan ini. Namun, aura ini terlalu kuat dan juga merupakan serangan diam-diam, pada akhirnya Ye Yuan masih tidak bisa menghindarinya sepenuhnya. Ye Yuan memuntahkan darah segar dengan liar, tubuhnya jatuh ke tanah, sudah terluka parah. Seorang pemuda berbaju biru perlahan keluar dari kehampaan dan menatap Ye Yuan dengan tatapan menghina. Ketika Zhong Hanlin melihat pemuda berbaju biru ini, dia langsung sangat gembira. Magang senior, saudara Qian Ye. Qian Ye mengangguk pelan, tapi tatapannya menatap Ye Yuan saat dia berkata dengan dingin, kamu harus memiliki keberanian yang luar biasa, untuk benar-benar berani membunuh orang-orang dari Sekte Bunga Melonjak. Memang memiliki beberapa kemampuan, tapi sayang sekali, di hadapan alam dewa surgawi, tidak peduli seberapa tinggi pemahaman hukummu, itu hanyalah omong kosong. Ye Yuan memelototi pemuda berbaju biru dan berdiri dengan keras kepala. Meskipun dia merasa agak sulit untuk berdiri saat ini. Pemuda berbaju biru di depannya ini adalah pusat kekuatan dewa surgawi sejati. Dia menatap Ye Yuan sedingin es. Dia berkata sambil tersenyum dingin. Penyergapan Qian Ye bisa dikatakan sangat tidak tahu malu. Serangan dari pusat kekuatan dewa surgawi, seberapa kuat serangan itu? Bahkan dalam pertarungan langsung, tokoh dikdaya alam penguasa ilahi juga tidak bisa menandinginya. Tapi Qian Ye ini sebenarnya memilih untuk menyergap, dan itu bahkan terjadi selama pertempuran besar Ye Yuan dan Zhong Hanlin. Qian Ye berkata dengan dingin, Hanlin adalah jenius dari Sekte Bunga Melonjak. Prospek masa depannya tidak terbatas. Kepastian dia memasuki sekte sudah ditetapkan, kamu ingin membunuh, aku sengaja mengambil tindakan untuk menghentikanmu. Apa masalahmu? Ye Yuan mencibir ketika mendengar itu dan berkata, apakah begitu? Tadi kau tidak hanya menghentikan tindakan kan? Alis Qian Ye terangkat, dan dia masih berkata dengan tenang, seorang penguasa ilahi peringkat ke-6, jika terbunuh, maka terbunuh, itu tidak penting bagi sekte. Saat kata-kata ini terucap, orang lain semuanya menunjukkan ekspresi aneh. Tidak penting. Seorang jenius yang menggabungkan hukum pedang Dao dan hukum tata ruang sebenarnya tidak penting bagi sekte ini. Kata-kata ini benar-benar tidak tahu malu. Hehehe, sampah sepertimu bahkan bisa masuk sekte, mengapa aku tidak bisa? Ye Yuan mengatupkan gigi dan berkata dengan sinis. Alis Qian Ye sedikit mengernyit, dan dia berkata dengan tidak senang, kamu bilang aku sampah. Qian Ye adalah orang yang luar biasa di generasi muda dan telah lama dipromosikan menjadi murid batini. Dia adalah pilar dari silsilah bunga melonjak. Kini, dia justru dikatakan sampah oleh seseorang. Pusat kekuatan dewa surgawi yang agung secara diam-diam menyerang dan bahkan tidak bisa membunuh penguasa ilahi lapis Q6, aku katakan, kamu sampah apakah itu salah? Apa gunanya sekte menginginkan sampah sepertimu? Jawaban tajam Ye Yuan membuat Qian Ye gusar. Ye Yuan memahami hukum tata ruang dan sangat sensitif terhadap fluktuasi ruang. Ingin melakukan serangan diam-diam, seseorang harus mengurangi gelombang ruang hingga titik beku. Ini masih terjadi ketika Ye Yuan dan Zhong Hanlin sedang bertengkar, sebagian besar pikiran tertuju pada Zhong Hanlin. Kalau tidak, jika dia ingin menyergap, itu tidak mungkin. Namun meski begitu, dia tetap gagal. Kepekaan Ye Yuan terhadap hukum ruang melampaui imajinasinya. Ekspresi Qian Ye sangat pucat saat dia berkata dengan suara serius, bocah berlidah silet, tapi itu tidak masalah, karena kamu tidak akan dapat berbicara lagi dalam waktu dekat. Selesai berbicara, tekanan alam dewa surgawi Qian Ye tiba-tiba meletus dan hendak mengambil tindakan terhadap Ye Yuan. Tiba-tiba, sosok anggun berlari keluar dengan cepat, menghalangi di depan Ye Yuan. Alis Qian Ye berkerut dan dia berkata dengan suara serius, Bai Li Qingyan, kamu ingin menghalangiku. Ekspresi Bai Li Qingyan tenang saat dia berkata, sebelum menyelesaikan penilaian putaran pertama, dia adalah temanku. Tidak ada yang diizinkan membunuhnya. Ekspresi Qian Ye berubah dan dia berkata sambil mendengus dingin, hanya denganmu. Sejak dia melihat Ye Yuan melawan Zhong Hanlin dan Duan Qinghong sendirian, dia sudah memutuskan untuk membunuh Ye Yuan. Keberadaan mengerikan seperti itu pasti akan menghancurkan struktur sekte bayangan bulan di masa depan. Saat ini, konklav bela diri hutan bambu sudah dekat, dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Ujian masuk kali ini, dia kebetulan dipilih untuk bertugas mengawasi dan melindungi murid-murid ini.
Namun dia tidak menyangka akan menemui hal seperti itu. Oleh karena itu, dia dengan tegas mengambil tindakan untuk menyergap Ye Yuan. Saat berbicara, aura Qian Ye semakin kuat. Kekuatan Bai Li Qingyan meningkat pesat, tapi masih terlalu lemah di depan Qian Ye. Wajah Ye Yuan murung, berencana membiarkan tanpa debu mengambil tindakan. Roh jahat itu saat ini menjadi kargo rudalan Ye Yuan. Di sekte asing ini, Ye Yuan tidak ingin mengeksposnya sebelum waktunya, jadi dia tidak mengambil tindakan apapun. Selama tanpa debu bergerak, menghabisi Qian Ye juga mudah. Tapi dengan begitu, dia tidak punya rencana cadangan lagi. Kekuatan silsilah bunga melonjak dan silsilah pedang awan jelas jauh melampaui ini. Begitu mereka mengetahui kartu asnya, akan lebih mudah bagi mereka untuk berkomplot melawannya. Melihatnya sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Tiba-tiba, hatinya bergejolak dan membuat tanpa debu mundur lagi. Bai Li tidak bisa, lalu bagaimana denganku? Seorang wanita dengan pakaian seni bela diri perlahan keluar dari kehampaan, membuat ekspresi Qian Ye tercekat. Saat wanita ini muncul, dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Ye Yuan hari ini. Penampilannya tidak bisa dibandingkan dengan Bai Li Qingyan, tapi wataknya juga luar biasa. Pakaian seni bela diri menambahkan beberapa kepahlawanan. Dia tidak sedikit lebih lemah dari Qian Ye dalam hal memaksakan momentum. Jiang Xueyan, aku tidak berniat menyentuh Bai Li Qingyan. Minggirlah, orang yang ingin kubunuh adalah anak itu. Qian Ye menunjuk ke arah Ye Yuan di belakang Bai Li Qingyan dan berkata. Jiang Xueyan menilai Ye Yuan dengan rasa ingin tahu dan berkata dengan dingin, orang yang ingin dilindungi Bai Li adalah orang yang ingin dilindungi oleh sekte tempat tinggal abadiku. Jika kamu ingin membunuhnya, lewati aku dulu. Kamu, Jiang Xueyan, apakah kamu ingin berselisih dengan bunga melonjak kami? Jiang Xueyan mengatupkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan, jadi bagaimana jika memulai perang? Kamu mengatakannya seolah-olah sekte tempat tinggal abadi kami takut padamu. Qian Ye marah sampai ekspresinya menjadi pucat. Wanita ini terkenal sulit untuk dihadapi, tidak tahu mengapa dia muncul di sini hari ini. Tapi tidak tahu apa yang salah dengan Bai Li Qingyan ini, hingga sebenarnya ingin melindungi Ye Yuan tidak peduli apa. Jiang Xueyan melihat Qian Ye diam, jadi dia berkata sambil tersenyum dingin, Qian Ye, jangan lupa identitasmu. Sekte memintamu datang untuk melindungi peserta ujian ini, dan bukan membunuh mereka. Aku katakan, jika aku melaporkan masalah ini ke sekte, Balai Penegakan Hukum pasti akan mencari masalah denganmu. Qian Ye menatap lekat-lekat ke arah Jiang Xueyan, dengan mengatupkan gigi karena kebencian dia berkata, anggaplah dirimu kejam. Nak, anggaplah dirimu beruntung hari ini. Lain kali, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan itu. Di dalam sekte bayangan bulan, gangguan berbagai faksi besar sangat parah. Meskipun Ye Yuan berbakat, keinginan untuk membunuhnya terlalu mudah. Singkatnya, dia tidak akan memberi Ye Yuan kesempatan untuk tumbuh dewasa. Ye Yuan tidak menunjukkan kelemahan apapun dan berkata dengan gigi terkatup, kamu malah sebaliknya. Lain kali, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan itu. Qian Ye terkejut ketika dia mendengarkan dan tertawa sendiri sambil berkata, hahaha, baiklah kalau begitu, aku akan menunggu kali lain. Han Lin, ayo pergi. Setelah Qian Ye pergi, wajah Jiang Xueyan menunduk dan dia berkata dengan suara dingin, untuk apa kalian semua masih berdiri di sini? Tinggalkan kristal iblis surgawi, enyahlah. Bagaimana mungkin murid-murid silsilah iblis gajah masih berani bertahan? Masing-masing bergegas pergi. Setelah semua orang pergi, Bai Li Qingyan terlihat gembira seperti seorang gadis kecil yang melihat kakak perempuannya. Sambil menarik Jiang Xueyan, dia berkata, kakak magang senior, kamu benar-benar datang tepat pada waktunya. Kalau tidak, orang ini pasti sudah mati. Tapi wajah Jiang Xueyan berubah dingin dan dia berkata, nak, kamu bahkan merelakan hidupmu hanya untuk seorang pria, apakah kamu gila? Wajah cantik Bai Li Qingyan memerah dan dia membantah, kakak magang senior, ada apa denganmu hari ini? Dia hanya temanku. Ye Yuan juga menangkupkan tangannya dan berkata, kakak senior Jiang, terima kasih banyak telah mengambil tindakan untuk membantu. Kakak senior memang salah. Nona Bai Li dan saya baru saja bekerja sama dalam ujian penilaian ini. Tidak ada yang lain. Mendengar ini, hati Bai Li Qingyan terasa sangat tidak nyaman. Pria ini sama sekali tidak memahami hubungan antara pria dan wanita. Wajah cantik Jiang Xueyan menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, lebih baik tidak ada. Bocah, jangan salahkan aku karena tidak hangat padamu.
Menjauhlah dari Bailey. Kalau tidak, kamu akan mati dengan sangat mengenaskan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.